Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Kali ini masih di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Iya. Dan spesial hari ini saya bareng sama Mas Duyan Anggara. Yeay. Saya nggak mau dominan, bukan channel saya. Terakhir kali sampai dominan, subscriberku komen di bawah. Memang Mas Angga ini. Saya lupa kalau ini bukan channel saya, jadi pelan-pelan. Oke. Nah, teman-teman, kita lagi pakai baju samaan, tapi Aslinya ini baju saya, Mas Fadli yang tak kasih. Mas Angga cetakin baju buat beberapa orang NFC, jadi dia lagi baik hati. Enggak sih, lebih tepatnya bukan beberapa orang NFC. Saya nyetak baju karena saya nggak tahu ukuran saya apa. Jadi saya nyetak S, M, dan L sekaligus. Jadi di Mas Fadli ini selalu satu ukuran di atas saya, terus Mas Marwan tuh selalu satu ukuran di bawah saya. Jadi kalau saya beli baju online, saya beli aja. Kalau kegedean tinggal maksa Mas Fadli beli. Kalau kekecilan tinggal maksa Mas Marwan beli kan gitu. Saya kecewa. Saya pikir tujuanmu baik, Mas. Enggak. Jadi saya nyetak satu S, M, L untuk tahu ukuran saya apa. Ternyata saya M, jadi L-nya dipakai Mas Fadli, S-nya dipakai sama istri. Jadi tadi kalau tadinya L-nya mau sama sampai aku nggak dapet dong. Betul. Oke, fine. That's it, teman-teman. Sampai di sini, mari kita tutup videonya. Lucunya bagus nih. Losing trade Oke. doesn't make you a loser, just a trader. Jadi ini buat orang-orang yang sering SL, karena saya sering SL soalnya. Ya. Oke, lanjut. Oke, nah teman-teman, di video kali ini saya ngundang Mas Angga juga supaya rame ya, kita bisa minta pendapatnya beliau tentang ada satu pertanyaan yang menarik yang sebenarnya juga jadi mewakili banyak pertanyaan teman-teman semua nih di online media, khususnya di WhatsApp, di Telegram, di Instagram gitu ya, ada juga yang DM saya. Nah, pertanyaannya begini teman-teman. Nih minjem HP juga. Saya juga minjem HP Mas Angga karena handphone saya lagi dipakai ngerekam. Jadi di WA. Saya forward ke WA-nya Mas Angga. Oke, halo Mas Fadli, saya berumur 19 tahun, nama saya Abu Zaki. Halo Mas Abu Zaki. Sekarang saya lagi di semester 1 kuliah. Rencananya saya mau keluar kuliah. Wih, saya langsung kaget kan bahasanya nih. Terus mau jadi full time trader. Wih, kaget 2 kali. Soalnya menurut saya kuliah nggak worth it. Nah itu ya, poinnya yang pertama. Mumpung masih muda mau ngumpulin aset juga. Oke. Menurut Mas Fadli yang sudah lama di Forex, gimana Mas? Good or bad decision? Dia bilang gitu. Oke, Mas Fadli dulu kan. Ditanya Mas Fadli kan? Oke. Bukan saya. Mas Abu Zaki ya. Gini Mas Abu Zaki. Menurut saya, kalau saya secara pribadi ya, memang saya punya ijazah S1. Kebetulan belum pernah dipakai ngelamar kerja, betul. By the way, ijazah saya cum laude. Nah, tapi kalau misalnya kuliah, menurut saya tetap perlu kalau saya pribadi ya. Tujuannya buat apa? Nah, tujuannya buat apa dulu perlu dipertanyakan. Kalau saya pribadi, kuliah itu bisa menambah wawasan, memberikan peluang untuk punya relasi lebih baik dan lebih luas menurut saya. Tapi kalau memang tujuan satu-satunya supaya bisa trading, ya jelas memang tidak worth it menurut saya kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya pengen nambah wawasan, saya pengen bisa nambah pengetahuan, punya relasi gitu ya, menurut saya kuliah tetap perlu sih. Gitu. Jadi kalau misalnya worth it atau enggak dikembalikan lagi tujuan kuliahnya apa? Betul. Kan gitu. Kalau tujuan kuliahnya untuk jadi trader jelas tidak worth it. Tapi kalau teman-teman mau membangun mindset, membangun pola pikir, pengetahuan dan relasi, ya itu cara yang paling baik menurut saya ya kuliah sampai selesai. Gitu. Nah, mungkin itu singkatnya dari saya. Kalau Mas Angga gimana Mas pendapatnya? Oke. Kalau buat saya teman-teman, saya kebetulan kuliah juga ya. Tapi saya secara pribadi menganggap kuliah tidak begitu penting. Bukan tidak penting ya, tidak begitu penting, tergantung tujuannya. Jadi kalau teman-teman cita-citanya dokter, cita-citanya pengacara, jelas wajib kuliah. Yes. Tapi kalau untuk menjadi kaya, kuliah tidak wajib kan? Tidak gitu. wajib. Nah, buat saya secara pribadi, sekali lagi ini pendapat pribadi, kuliah quote on quote tidak begitu penting. Tetapi saya tetap kuliah karena buat orang tua saya penting. Ya, Oke, betul. karena ibu saya pengen saya kuliah. Nah, karena saya mencintai orang tua saya, buat saya kuliah tidak penting. Tapi karena buat ibu saya penting, maka buat saya kuliah jadi penting. Yes, betul. Karena salah satu tujuan saya hidup adalah berbakti sama orang tua kan gitu. Jadi itu yang pertama, tergantung sama Mas. Alasannya penting atau enggak ada benar atau salah sekali lagi. Tapi kalau teman-teman misalnya pengen jadi profesi-profesi, ada beberapa profesi yang mengharuskan kita kuliah, tapi kalau cuma untuk jadi ahli di satu bidang tertentu tidak
begitu necessary. Tapi kalau orang tua kita pengen kita kuliah, ya buat saya kuliah jadi penting. Nah, terkait dengan keluar kuliah untuk fokus trading, buat saya tidak perlu, karena untuk fokus trading tidak perlu berhenti kuliah kan Yes, gitu. betul. Jadi banyak hal yang apa ya istilahnya adalah jadi misleading di kalangan teman-teman, karena ada banyak cerita bahwasanya orang-orang terkaya di dunia itu drop out dan berhenti kuliah, misalnya Nah, Mark Zuckerberg yes. berhenti kuliah, misalnya Bill Gates berhenti kuliah. Nah, gitu. itu perlu tahu dulu kenapa berhenti Nah, kuliahnya. Yang perlu kita tahu adalah mereka bukan berhenti kuliah untuk memulai bisnis, tapi mereka punya bisnis dan mereka kuliah, tetapi bisnisnya berkembang dengan sangat pesat sehingga bisnisnya membutuhkan waktu lebih untuk dikerjakan, sehingga dia memilih untuk berhenti kuliah dan melanjutkan bisnis karena bisnisnya demand more time, kayak dia sudah sangat besar gitu. Jadi bukan saya berhenti kuliah lah terus mikir mau bisnis apa ya, enggak gitu, enggak gitu. Wow, ngeri. Jadi saya nggak bilang berhenti kuliah itu keputusan yang jelek, tetapi kalau misalnya teman-teman hari ini kuliah dan teman-teman kuliah sambil bisnis atau bisnis sambil kuliah dan tiba-tiba bisnis kita berkembang sangat pesat dan sangat besar sehingga untuk bisa lebih fokus butuh keluar kuliah, which is totally fine. Yes. Tapi kalau teman-teman kuliah terus tiba-tiba join MLM terus wah kayaknya saya harus berhenti kuliah nih misalnya, atau teman-teman baru pengen mulai bisnis terus memutuskan berhenti kuliah gara-gara pengen mulai bisnis, buat saya mungkin kurang tepat. Nah, terkait dengan trading, saya dulu belajar trading waktu saya masih kuliah sih. Jadi buat saya nggak ada masalah sih antara trading dan kuliah. Bahkan kalau teman-teman hari ini bekerja pun trading itu juga nggak harus berhenti bekerja. Ya. Kayak saya selalu, Mas Fadi mungkin pernah bilang ya di video sebelumnya tentang trading for living, bahwasanya kita juga nggak harus trading for living terus berhenti kerja kan. Ya, betul. Teman-teman tetap bisa jadi profesional trader dan juga profesional di bidang lain dan nggak ada masalah, karena saya secara pribadi charting itu cuma 15-30 menit per hari. Jadi saya masih punya banyak waktu. Kalau anggaplah teman-teman belajar untuk trading, mungkin teman-teman meluangkan let's say 2 jam per hari untuk belajar, bukan untuk trading ya. Ya. Karena kalau untuk trading saya selalu batasin maksimal banget, maksimal saya adalah 5 jam per minggu waktu charting saya. Yes. Artinya sekitar 1 jam per hari. Karena kalau saya udah lihat chart lebih dari 1 jam per hari secara akumulasi, buat saya nanti overtrade. Tapi itu saya, karena ada beberapa orang yang 2 jam per hari. Tapi buat saya less is more kalau tradingnya. Semakin teman-teman jarang lihat chart, semakin jarang entry, biasanya semakin baik. Nah, kalau teman-teman mau luangkan 2 jam per hari untuk belajar, boleh. 2 jamnya untuk belajar, bukan untuk trading ya. Jadi mungkin teman-teman waktu angkan, atau mungkin 1 jam per hari juga cukup. Yang penting serius kan gitu. Jadi yang penting kan sepenuh hati, bukan sepenuh waktu. Jadi kalau goals-nya adalah jadi full time trader, maka tidak perlu berhenti kuliah. Tapi kalau saya tetap pengen berhenti kuliah, ya sah-sah aja sih. Boleh. Justru tapi sebenarnya kita di trading room ini kebanyakan waktu, teman-teman. Betul. Jadi kita mencari kesibukan lain supaya nggak overcharting. Betul. Makanya kalau saya di rumah ya biasanya main PS gitu ya. Kalau Mas Fadi di sini teman-teman ya biasanya berenang, ya, main PS. Kita ke clubhouse berenang, kadang-kadang ngobrol di kolam renang. Makanya kita bikin konten, dulu. kayak saya bikin YouTube video, Mas Fadi bikin YouTube video, kita bikin seminar gitu, kita ngajar, karena kita aktif di sosial media, balas-balasin chat teman-teman, ya respon pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena memang trading itu is a lonely business kan gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman cuman trading doang sendiri di rumah, kita cenderung bosan karena kita melakukan hal yang sama terus-menerus. Ingat kan, saya selalu bilang untuk dapetin hasil konsisten maka actionnya harus konsisten. Nah, kalau teman-teman setiap hari hanya melakukan hal yang sama terus-menerus dan itu cenderung bosan. Kalau bosan biasanya pengen coba-coba hal baru, which is nggak bagus kan gitu. Itu Makanya masalah muncul kalau memang actionnya konsisten, Mas ya. Betul. Jadi bosan. Makanya kita ya sebisa mungkin kita chartingnya setengah jam mungkin sampai 1 jam maksimal sehari. Sisanya kita melakukan hal lain kan gitu. Tidak harus bekerja kan, teman-teman boleh juga bekerja, boleh juga mungkin melakukan hobi, boleh seperti kita mungkin bikin konten ataupun main games ataupun main sama anak gitu. Jadi kalau Mas kuliah, saya rasa dulu waktu saya belajar trading, saya nggak memaksakan saya harus berhenti kuliah gara-gara trading sih. Tapi kalau memang Mas itu adalah keputusan yang sudah dipikirkan dengan bulat, ya sah-sah aja. Toh pada akhirnya yang menentukan nasib kita kan kita sendiri. Gitu sih. Kalau saya itu aja sih. Jadi memang kalau kita simpulin ya, trading itu tidak harus 8 jam kerja, mungkin. Betul. Itu kali ya. Sebaiknya malah tidak 8 jam kerja menurut saya. Betul, karena less is more sekali lagi. Itu juga kenapa kita rilis trading plan di time frame H4 gitu ya, supaya teman-teman tidak banyak charting yang
harus setiap jam cek candle atau bahkan setiap 15 menit cek candle gitu ya. Karena tadi semakin lama kita di depan chart Itu kayak ada itu dukun ya mas, tangan kita tiba-tiba bergerak sendiri, terus dia ngeklik buy, terus loh kok tadi gua buy di situ ya? ya, jadi maksain peluang yang sebetulnya tidak terlalu jelas. Nah itu yang jadi masalah. Atau misalnya kita punya posisi ini dilihat atau nge-close pasti. Ya. Gitu. Tiba-tiba tidak sadar kan, wah ada bisikan, sudah profit, tolong di close. Kebanyakan gitu. Close Iya. ditahan, profit gatel pengen nge-close kan Karena gitu ya. diliatin, coba nggak diliatin, pasti TP gitu. Betul. Dan permasalahan selanjutnya yang kalau teman-teman lakukan adalah hal itu, teman-teman jadi nggak punya result yang pasti untuk nentuin keputusan selanjutnya. Apakah dia harus di upgrade, apakah harus di review dan di custom seperti itu ya. Kalau teman-teman pakai cut loss atau cut profit, itu dia sih masalah yang paling gede, yang paling mahal teman-teman harus dapetin ilmunya. Oke. Yap, mungkin itu aja. Teman-teman ada lagi Mas Angga? Nggak, cukup. Mas umur 19 tahun, welcome to the jungle. Karena jelas tidak gampang ya. Saya tahu, saya memulai dulu, saya mulai belajar trading itu tahun 2012, which is saya umur 21 waktu itu. Oke. 21 tahun. Jadi mumpung masih muda, fokus ke skill saran saya kalau mau mulai trading. Jadi fokus trade for skill dulu, jangan for money dulu. Karena kalau for money tadi seperti video saya kemungkinan bisa kecewa. Yap. Oke, saya itu aja sih, Mas Fadli, yang ditutup bukan Oke. channel saya sebelum dikomenin. Berasa channel sendiri rasanya pengen nutup aja gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Kalau misalnya teman-teman suka video seperti ini, teman-teman boleh like dan juga ingat untuk subscribe channelnya supaya teman-teman dapat notifikasi di video-video selanjutnya. Dan yang paling penting adalah kalau teman-teman yakin ini bermanfaat, teman-teman share. Teman-teman di bawah ada tombol share, ada pilihan yang mau ke Facebook, mau ke Twitter, mau ke Instagram, atau mau di copy dan dipaste di misalnya grup-grup WhatsApp atau grup-grup Facebook ya. Feel free to do it. Iya, Kita karena sangat open, sangat welcome. kedua juga kan kita berusaha sebisa mungkin giving back the value Yes. to society kan. Ya, betul. Jadi, Karena kita teman-teman juga lahir juga- dari komunitas, kita juga lahir dari memang pelatihan-pelatihan trading, dan apa yang kita dapetin hari ini nggak ada salahnya kita bagiin semuanya ke teman-teman. Kita pengen semuanya teman-teman dapetin maksimal, dan kalau teman-teman bisa bantu kita juga untuk membagikan semua hal yang baik yang kita lakukan, ya share video ini ke teman-teman yang lain. Itu aja sih. Oke, atau satu lagi sih, karena banyak banget sekarang di zaman sekarang adalah orang yang salah yang dapat mikrofon gitu ya. Artinya Betul. kenapa banyak yang rusak sih, kenapa atmosfernya jelek, kenapa banyak yang sesat, karena ya selama ini kita memberikan mikrofon itu ke orang yang salah. Jadi sekarang sudah saatnya kita ngasih mikrofon ke orang yang benar. Kita nggak bilang kita orang yang benar, tapi kalau teman-teman merasa ada orang yang memang perlu disupport, ya teman-teman bisa support dengan share videonya ke orang-orang lain. Ya. Oke, itu aja. Oke, itu aja dari kami teman-teman. Kita semangat terus untuk sharing. Segitu juga kita pengen teman-teman semangat juga untuk belajar dan share juga semua yang teman-teman dapat hari ini, besok dan seterusnya. Mulai sekarang dan seterusnya teman-teman ngerasa happy, teman-teman share, ya kita juga ikutan happy kok. Oke, itu aja dari saya. Thank you Mas Angga sudah datang di channel kita lagi. Ya, ini- Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you. See you. Bye-bye. Bye-bye.